Kita semua tuh setiap saat lagi menafsirkan dunia di sekitar kita, sadar atau nggak sadar. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin gimana caranya kita ngelakuin itu? Nah, itulah inti dari seni memahami yang akan kita bedah bareng hari ini. Pasti pernah kan, kita semua pernah ngalamin. Kita niatnya ngetik A, yang nerima malah nangkepnya Z. Nah, momen-momen salah paham kayak gini, kesenjangan kecil ini, justru jadi pintu masuk ke sebuah dunia filsafat yang luar biasa menarik. Dan inilah dia, hermeneutika. Namanya keren ya, asalnya dari Hermes. Tugasnya Hermes itu bukan cuma ngantar paket pesan dari para dewa, tapi juga nerjemahin pesan itu biar manusia ngerti. Intinya, dia itu jembatan pemahaman, persis seperti yang mau kita omongin. Nah, ini nih yang idenya radikal banget. Hermeneutika itu nggak dimulai dengan asumsi kalau kita bakal otomatis paham. Justru sebaliknya, ia menganggap kalau salah paham itu, ya kondisi normal kita. Jadi buat bisa benar-benar paham, kita nggak bisa pasif. Kita butuh metode, butuh sebuah seni. Oke, kita mulai dari mana? Tentu dari tokoh kuncinya, Friedrich Schleiermacher. Bisa dibilang, dialah arsitek yang mengubah penafsiran dari sekadar kebiasaan jadi sebuah metode yang sistematis. Tunggu-tunggu, lebih baik dari penulisnya sendiri. Serius nih? Yap, bener banget. Schleiermacher ini masang target yang ambisius luar biasa. Tujuannya bukan cuma buat ngerti apa maksud si penulis, tapi untuk memahami sebuah karya lebih dalam lagi, bahkan nangkep hal-hal yang mungkin si penulisnya sendiri nggak sadar sepenuhnya. Terus gimana caranya? Lewat sesuatu yang disebut lingkaran hermeneutis. Ini bukan lingkaran setan ya, bayanginnya lebih kayak spiral. Gini, Anda baca satu kalimat, itu kan bagian. Terus Anda coba pahami gimana kalimat itu nyambung sama satu paragraf keseluruhannya. Nanti pemahaman Anda soal paragraf itu bahkan mempertajam lagi pemahaman Anda soal kalimat tadi. Prosesnya bolak-balik terus, makin lama makin dalam. Menurut Schleiermacher, ada dua jalur yang harus kita lewatin barengan, nggak bisa pisah. Pertama, jalur gramatikal, kita bedah teksnya, bahasanya gimana, strukturnya kayak apa. Kedua, jalur psikologis, kita coba masuk ke kepala penulisnya. Dunianya kayak apa sih? Niatnya apa? Pengalamannya gimana? Dua-duanya ini krusial. Kenapa sih metode dua jalur ini penting banget? Coba kita lihat contoh nyata yang bisa jadi bahaya. Ambil aja kisah Pinehas dari kitab suci. Kalau dibaca plek-ketiplek secara harfiah, tindakan kekerasannya seolah-olah dapat restu Tuhan. Nah, penafsiran kayak gini bisa dipakai buat membenarkan fundamentalisme. Ngeri kan? Nah, disinilah kerennya metode Schleiermacher. Metodenya ini menantang kita buat nggak cuma baca apa yang tertulis. Kita dipaksa bertanya, konteks sejarahnya gimana? Siapa penulisnya? Tujuannya apa? Dengan ngembaliin teks ke dalam dunianya, kita bisa terhindar dari bahaya menafsirkan kata-kata secara terisolasi. Oke, kita lanjut ke pemikir berikutnya, Wilhelm Dilthey. Kalau Schleiermacher fokus ke teks, Dilthey ini, dia ngambil ide itu dan meledakkannya jadi lebih besar. Buat Dilthey, bukan cuma tulisan yang bisa ditafsirkan, tapi seluruh sejarah dan pengalaman manusia. Semuanya itu adalah teks yang nunggu buat dipahami. Di sini Dilthey bikin satu pembedaan yang krusial banget. Menurut dia, kita nggak bisa dong nyamain cara kita belajar soal manusia sama cara kita belajar soal batu. Buat alam, kita melakukan Erklaren, menjelaskan sebab akibat dari luar sebagai pengamat yang netral. Tapi buat manusia, kita butuh Verstehen, memahami dari dalam. Kita harus terlibat, berpartisipasi, bukan cuma ngamatin dari jauh. Proses pemahaman ini, kata Delphi, punya siklusnya sendiri. Mulai dari Erlebnis, yaitu pengalaman hidup seseorang yang penuh makna. Terus, pengalaman batin ini diekspresikan keluar, jadilah Ausdruck. Bentuknya bisa macam-macam, bisa lukisan, surat cinta, atau bahkan sistem hukum. Nah, tugas kita sebagai penafsir adalah menyelami ekspresi-ekspresi ini buat dapetin Verstehen, pemahaman mendalam soal pengalaman hidup yang asli itu. Oke, sekarang pegangan. Soalnya kita bakal ketemu Martin Heidegger yang ngambil semua ide ini dan jujur aja ngejungkir balikin semuanya. Ini adalah lompatan paling radikal dalam sejarah hermeneutika. Jadi intinya gini nih, buat Schleiermacher dan Dilthey memahami itu kan kata kerja ya, sesuatu yang kita lakukan. Tapi Heidegger datang dan bilang, salah, memahami itu bukan alat yang kita pakai sesekali. Memahami adalah cara kita berada di dunia. Ini bukan soal epistemologi atau cara kita tahu, ini soal ontologi, soal apa artinya menjadi manusia. Heidegger nyebut cara kita ada di dunia ini sebagai Dasein, yang artinya kira-kira berada di sana. Kita tuh kayak dilempar aja gitu ke dunia yang dari awal udah penuh makna, udah penuh tafsiran.
Kita tidak pernah mulai dari nol, dari kertas kosong. Sejak kita lahir, kita udah ada di tengah-tengah proses menafsir. Ini juga beda banget nih. Hermeneutika yang lama kan melihatnya ke belakang ya. Coba merekonstruksi niat penulis atau pengalaman sejarah. Nah, Heidegger bilang justru pemahaman itu sifatnya proyektif. Pemahaman itu selalu tentang melihat kemungkinan-kemungkinan, tentang apa yang bisa terjadi. Pemahaman itu selalu mengarah ke masa depan. Oke, kita udah jalan-jalan bareng 3 pemikir raksasa. Pertanyaan besarnya sekarang, terus kenapa? Apa gunanya semua ini buat kita di zaman sekarang? Jadi kita bisa lihat kan evolusinya yang luar biasa. Dimulai dari Schleiermacher yang pengen jadi detektif waktu, balik ke masa lalu buat nemuin makna asli. Terus diperluas sama Dilthey buat memahami seluruh sejarah manusia. Sampai puncaknya di Heidegger yang bilang, ini bukan soal apa yang kita lakukan, tapi siapa kita. Kalau kita lihat perjalanannya, keren banget ya. Dalam rentang waktu 100-an tahun lebih, hermeneutika itu bertransformasi. Dari yang tadinya cuma metode buat bedah teks, jadi fondasi buat ilmu-ilmu sosial, sampai akhirnya jadi cara buat memahami esensi keberadaan kita sebagai manusia. Nah, ini dia kenapa semua ini relevan banget sekarang. Kita hidup di zaman perang nanasi kan? Ada filter bubble, ada berita palsu, ada hoaks di mana-mana. Menyadari bahwa kita itu selalu menafsir dan tafsiran kita itu dipengaruhi oleh banyak hal adalah langkah pertama buat bisa berpikir kritis dan berkomunikasi dengan lebih baik. Ini bukan lagi soal filsafat, tapi soal survival skill. Jadi, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng, yang pastinya terinspirasi dari Heidegger. Dengan asumsi apa, prasangka apa, dan sejarah apa Anda mendekati dunia hari ini? Menyadari itu semua adalah awal dari seni memahami yang sejati.